Oke, baik. Memang kadang kita merasa untuk para teman-teman pecandu korban Namsa, hampir rata-rata itu adalah dari kalangan menengah ke bawah. Dan permasalahannya pada saat mereka pengen bangkit, mereka pengen untuk mengikuti hidup normal lah seperti masyarakat lain, seperti mendapatkan hak pekerjaan, penghasilan, itu memang kayaknya rada sulit. Karena hampir rata-rata pada saat korban nafsa itu untuk melamar ke satu perusahaan atau pekerjaan, salah satunya mungkin ada syarat-syarat yang mungkin selama ini cukup menjadi masalah bagi teman-teman seperti SKCK atau surat bebas narkoba. Padahal di satu sisi lain sama-sama kita ketahui bahwa kadang ada juga sih yang mereka juga melanggar itu toh bisa mendapatkan SKCK ataupun surat bebas narkoba. Nah, kadang di sini saya suka kadang miris buat teman-teman. Karena tidak semua pecandu mau mereka dengan kondisi mereka. Mereka juga pengen bangkit, pengen ada penghasilan. Nah, kalau tidak disupport oleh pertama keluarga, masyarakat ataupun pemerintah, mau sampai kapan mereka harus terpuruk dengan keadaan mereka? Harapannya kasih dong kesempatan kepada yang lain. Banyak kok contoh para pecandu, mantan pecandu yang mereka bisa bangkit, yang tanpa ada harus mungkin melalui tahap proses rehab ataupun dan yang lain, mereka bisa bangkit kok. Artinya sama aja sih, semua kejahatan itu mempunyai hak yang sama. Mereka mau dan bisa pulih dengan keadaan mereka. Intinya mereka harus disupport lah. Nah, harapannya kepada pemerintah mungkin lebih sedikit memperhatikan lah situasi kepada teman-teman pecandu. Karena permasalahan ini sebenarnya udah permasalahan kita bersama. Pecandu distigma dan diskriminasi, seolah mereka harus mengembalikan kepercayaan mereka. Tapi satu sisi keadaan narkoba sendiri di lapangan sangat mudah untuk didapatkan. Apakah itu salah pecandu? Ya ini salah kita semua, terutama pemerintah dan aparat. Kalau memang mereka mau dibebaskan dari pengguna narkoba atau nafsa, ya dibasmi juga lah untuk keadaan narkoba itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Situasi itu yang jelas, intinya teman-teman pecandu butuh support untuk psikososial dan ekonomi mereka untuk mengembalikan kepercayaan. Apalagi mereka hampir rata-rata kan mempunyai tanggung jawab keluarga, anak, orang tua yang harus diperhatikan. Hampir rata-rata yang kalau sepengetahuan saya, teman-teman pecandu adalah teman-teman yang luar biasa, yang mempunyai kemampuan lah untuk berinteraksi, bekerja, berproduksi dengan baik. Tapi mungkin mereka ada masalah dengan kecanduannya. Namun kadang pada saat teman-teman pecandu sekali melakukan atau dia berulang kali melakukan, stigma jelek terhadap mereka itu cukup menempel dan cukup menjadi beban untuk melepaskan baju buruk mereka gitu. Padahal mereka butuh juga lingkungan yang sama lah seperti masyarakat lain, mendapat teman, komunitas yang benar-benar mensupport mereka. Semakin mereka kita jauhkan, semakin kita beri stigma dan diskriminasi, ya semakin mereka lah terpuruk dengan keadaan mereka. Dan apalagi mereka ya paling pikiran jeleknya, ya udah gua nggak ada yang perhatiin, terus ngapain gua harus baik atau pulih kan. Nah, ini satu masalah. Dan pesan saya juga untuk teman-teman pecandu, tetap semangat untuk keluar dari circle keadaan situasi itu. Dan saya yakin kita bisa kok. Saya termasuk mungkin salah satu teman-teman pecandu yang beruntung, yang dulu saya juga sempat jadi pengedar dan juga pengguna. Di zaman itu saya juga sempat belanja sendiri ke kampung Bali, zaman kampung Bali. Dan alhamdulillah selain keinginan saya dan disupport oleh keluarga, saya alhamdulillah bisa lepas. Tapi artinya teman-teman pecandu pun bisa kok untuk bebas dan kita ya kembali ke hidup normal kita. Dan kita juga jangan terlalu berpikir bahwa ya ini situasi kita dan berharap orang mengerti kita.
kita pun bisa mengertikan keadaan orang lain. Nah, artinya tolong kepada masyarakat juga, terutama keluarga lah, untuk memberi support dan dukungan kepada teman-teman pecandu atau keluarganya, bahwa kami bisa kok bebas, kami bisa kok hidup normal, tapi tolong perhatikan kami. Karena banyak aspek yang membuat teman-teman itu terjerumus dengan keadaan itu. Selain itu faktor keluarga mungkin, keadaan, ekonomi dan lain-lain. Dan apalagi dengan keadaan sekarang, pengangguran cukup banyak, lapangan pekerjaan sedikit. Terus kesempatan kita berusaha atau berkreasi itu sangat sempit. Apalagi yang bisa membuat mereka untuk bisa berkarya atau berpartisipasi. Apalagi udah urusan sama perut, ya susah. Jadi harapannya masyarakat dan pemerintah, terutama aparat, tolong dong perhatikan teman-teman pecandu, bahwa ya kami bisa hidup sehat, kami bisa seperti sedia kala. Tolong perhatikan kami dan tolong juga perhatikan keadaan-keadaan kami. Banyak kok teman-teman kita yang lain yang pengen keluar, yang mereka sebenarnya udah bosan dan jenuh dengan keadaan yang mereka rasakan. Tapi kadang salah satunya keluarga menjauhkan dia, masyarakat menjauhkan dia, stigma jelek dan diskriminasi yang mereka dapat. Itu yang membuat mereka akhirnya berpikiran, ya udah gua mesti ngapain gitu, harus ngapain, mendingan gua kayak gini. Mungkin teman-teman pecandu lah yang bisa nyaman ke gua untuk dengan keadaan gua gitu. Mungkin itu sih pesannya.